Cermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita kembali terhubung dengan CEO Sukor Sekuritas, Bernardus Wijaya. Mas Bernard, ini kalau kita lihat tadi IHSG dibuka sedikit memerah ya, tipis begitu ya, di 6.090-an. Analisis Anda seperti apa? Ya, kita melihat bahwa hari ini IHSG tertekan dikarenakan kita melihat di perdagangan Jumat lalu Dow Jones mengalami penurunan di kisaran angka minus 0,7%, dan kita melihat VIX Index di Amerika Serikat telah melonjak di atas angka 20 atau meningkat 11% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Hal ini juga mengakibatkan bursa regional di awal perdagangan tadi diawali dengan aksi taking profit dari para investor, sehingga banyak bursa Asia pun tertekan, sehingga ini mendorong IHSG untuk tertekan di perdagangan pada hari ini. Selain itu, yang menyebabkan penekanan di dalam bulan September ini secara umum adalah kaitannya mengenai yang pertama, kaitannya minimnya sentimen positif IHSG dan berbagai bursa lainnya di kuartal 3 ini, karena masih menunggu kaitannya result di kuartal 3 seperti apa, sehingga bulan September ini masih wait and see para investor. Dan selain itu kita melihat bahwa para investor juga menunggu adanya Fed meeting di tanggal 22-23 September 2021 ini, karena mereka masih mengalami kekhawatiran akan adanya tapering karena kaitannya mengenai data ekonomi, data pengangguran yang sudah lebih baik dari konsensus, ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para investor bahwa The Fed akan melakukan kebijakan yang lebih ketat, terutama kaitannya mengenai tapering. Itu yang mengakibatkan IHSG terkoreksi di perdagangan pagi hari ini. Tetapi secara support resistance kita bisa melihat bahwa IHSG diproyeksikan akan bergerak di range hari ini di kisaran area 6.060 sebagai area support, dengan area resistance di area 6.120. Dan diperkirakan hari ini masih bergerak sideways, tetapi sepanjang bulan September ini akan diwarnai dengan aktivitas sell off, sehingga waspadai saja jika IHSG kembali tembus di area bawah 6.000. Tetapi jika kita melihat IHSG tembus di bawah 6.000, di kisaran area 5.900 atau 5.800, kita bisa mulai lakukan akumulasi bertahap atau buy on weakness untuk saham-saham blue chips, saham-saham penggerak indeks, untuk menanti window dressing nantinya di bulan November dan Desember. Oke, Mas Bernard, kita juga perlu cermati di domestik nih ya, cadangan devisa kita di bulan Agustus kan cetak rekor tertinggi 144,8 miliar US dollar, meskipun itu ada bantuan dari SDR dari IMF begitu. Sejauh mana ini kemudian bisa mempengaruhi pergerakan IHSG? Kaitannya mengenai cadangan devisa tentu saja ini cukup signifikan ya, membantu kaitannya mengenai IHSG, karena ini merupakan sentimen positif, di mana tentu saja dengan adanya tapering nanti misalnya terjadi di seluruh belahan dunia, terutama yang dimulai di Amerika Serikat sana, Indonesia menjadi sudah cukup kuat daripada sebelumnya dengan cadangan devisa yang cukup tinggi ini, sehingga tahanan Indonesia terhadap tapering dampaknya akan lebih mild dibandingkan dengan tapering di tahun 2013 sampai 2015, yang mana ini merupakan hal yang dinanti-nantikan para investor. Dan nanti kita juga perlu perhatikan beberapa hal, terutama kaitannya mengenai kepemilikan asing di Indonesia yang sudah cukup rendah, di kisaran area 45%, dengan tahun 2013 atau 2015 di kisaran area 65%. Sehingga dengan kepemilikan asing yang sudah cukup tipis ini, yang sudah turun 30% dibandingkan dengan tahun 2015 lalu, dampak tapering terhadap Indonesia diperkirakan akan lebih mild. Begitu pula ditunjang dengan adanya cadangan devisa negara yang cukup tinggi, dan kemudian kita melihat rupiah yang sudah cukup strong di kisaran area 14.000 sampai 15.000 rupiah per satu USD-nya, sehingga ini masih menimbulkan optimisme top tapering kali ini tidak akan seburuk di tahun 2013 ataupun 2015. Oke, Mas Bernard, neraca perdagangan juga kan akan dirilis ya, untuk Agustus akan dirilis pekan ini begitu. Prediksi Anda apakah kembali akan surplus? Untuk kaitannya mengenai neraca dagang, tentu saja kita masih cukup optimis bahwa Indonesia akan cukup surplus, karena kita melihat bahwa komoditas harganya meningkat cukup signifikan, dan tentu saja aksi China yang telah menutup keran impor dari Australia terkait mengenai batu bara ini menunjang performa dari sisi ekspor Indonesia juga ke negara-negara lainnya seperti China ataupun negara yang membutuhkan batu bara. Selain itu, kaitan mengenai beberapa sentimen positif antara trade war antara China dan Amerika Serikat yang masih ada, tentu saja ini menunjang performa dari Indonesia sendiri, terutama ekspor kaitannya dengan furniture, kayu, dan lain sebagainya. Yang tentu saja ini mampu mengakibatkan di bulan lalu optimisme saya masih ada kaitannya mengenai surplus dagang.
karena parameter-parameter tadi. Apalagi kita melihat Indonesia merupakan negara komoditas dan harga komoditas terus mencetak all time high, terutama batu bara, nikel, timah dan lain sebagainya. Itu saja menunjang Indonesia sebagai negara eksportir komoditas ke negara-negara lainnya, seperti itu. Oke, Mas Bernard, terakhir mungkin rekomendasi saham untuk hari ini apa, Mas? Nah, untuk saham hari ini yang bisa kita perhatikan, yang pertama adalah kaitannya mengenai saham perbankan. Kita bisa perhatikan untuk kita bisa beli cicil, yang pertama adalah BBNI. Karena BBNI ini secara price to book value paling murah dibandingkan dengan bank yang lain, dan dibandingkan dengan bank yang lainnya, performa tahun 2020 paling buruk, tapi 2021 earning recovery-nya cukup bagus. Dan selanjutnya, saham lainnya yang bisa kita perhatikan untuk buy on weakness adalah saham blue chips, lainnya adalah Astra International, di mana Astra International ini penjualan mobil meningkat cukup signifikan karena adanya relaksasi PPNBM, dan Astra International ini juga cukup lagging dibandingkan dengan saham-saham blue chip lainnya, dan dia sedang di bawah PIB-nya, sehingga target 6.500 cukup menarik sekali untuk Astra International bisa capai. Dan selanjutnya adalah PTBA atau Bukit Asam, di mana Bukit Asam support kita menargetkan di angka 3.200, karena kita melihat bahwa harga batu bara yang meningkat cukup signifikan, melebihi angka 175 USD per tonnya atau bahkan lebih tinggi dari tahun 2018 lalu, sehingga mau menunjang performa keuangan dari PTBA itu sendiri, dan sudah terlihat dari kuartal 2 resultnya, di mana kenaikan bottom line-nya di angka lebih dari 150%. Ini menimbulkan optimisme terhadap perusahaan-perusahaan batubara walaupun terhalang oleh isu ESG. Baik, terima kasih Mas Bernardus atas informasinya pemirsa. Demikian CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya.